Welcome back to my channel Rudy Konsultan, channel yang membahas tentang informasi perpajakan dan tutorial tentang aplikasi perpajakan. Di video kali ini Rudy Konsultan mau bahas yaitu tentang cara membuat surat pernyataan non PKP. Jadi ketika teman-teman atau perusahaan teman-teman itu belum PKP, sering bertransaksi dengan WP tertentu, terus kemudian dari WP lawan transaksi kita minta surat pernyataan non PKP. Nah, di video kali ini kita akan bahas hal tersebut dan nanti kita kasih contohnya ya, contoh surat non PKP-nya seperti apa dan ketentuan sesuai dengan undang-undang perpajakan. So, sebelum gue lanjut, untuk teman-teman yang mungkin baru lihat channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, jangan lupa nyalain juga loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terupdate dari Rudy Konsultan. Dan jika teman-teman butuh jasa konsultan pajak untuk laporan SPT tahunan, orang pribadi, badan maupun CV teman-teman. Nah, ini adalah cara membuat surat pernyataan non PKP ya. Yang ini saya kutip dari Ortex ya, bahwa dalam ketentuan pajak pertambahan nilai atau PPN, pengusaha yang memiliki omset penyerahan BKP, berarti itu barang kena pajak, atau JKP, jasa kena pajak, di bawah 4,8 M per tahun tidak diwajibkan dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Jadi ketika omset teman-teman masih di bawah 4,8 tidak wajib PKP. Tapi ketika teman-teman mau mengajukan PKP tidak ada salahnya juga. Nah, pengusaha yang berstatus non PKP atau tidak memiliki kewajiban untuk memungut PPN dan PPNBM atau menerbitkan faktur pajak, lalu apakah terdapat ketentuan khusus ya bila pengusaha yang berstatus non PKP tersebut melakukan kerjasama dan transaksi dengan perusahaan lain. Secara regulasi tidak terdapat ketentuan khusus untuk mengatur mengenai bagaimana transaksi dilakukan oleh non-PKP. Dalam prakteknya, pengusaha yang berstatus non-PKP diminta untuk menerbitkan surat pernyataan non-PKP yang dilengkapi dengan materai dan tanda tangan pemimpin perusahaan. Jadi biasanya lawan transaksi minta surat pernyataan non PKP. Surat tersebut berfungsi untuk legal atau membuktikan bahwa seseorang atau perusahaan tersebut bukanlah pengusaha kena pajak atau PKP. Dengan demikian, perusahaan tidak diwajibkan untuk mengungut PPN atau menerbitkan faktur pajak. Jadi ketika teman-teman ada transaksi dengan lawan transaksi, terus kemudian dia menanyakan faktur pajak, teman-teman tinggal sampaikan bahwa perusahaan tersebut misalnya belum PKP. Terus kemudian jika dia minta buktinya, teman-teman bisa melampirkan yaitu surat pernyataan non PKP yang contohnya sebagai berikut. Oh ya, di sini ada keterangan dalam pada surat pernyataan non PKP ya, yang ketika teman-teman membuat di MS Word, terus kemudian nanti di print, di tanda tangan, ada ketentuan khususnya. Dalam membuat surat keterangan non PKP sejatinya tidak terdapat format baku ya, tetapi secara umum surat pernyataan non PKP dapat memuat atau isi di dalamnya. Yang pertama adalah kop surat dari perusahaan teman-teman ya. Jadi di atas itu harus ada kop suratnya. Terus kemudian yang kedua, pernyataan yang menandatangan di bawah ini. Jadi misalnya itu direktur, entah itu komisaris atau siapa gitu ya, atau misalnya orang pribadi, berarti ya orang tersebut yang tidak menandatangan. Terus diikuti dengan beberapa keterangan ya. Terus kemudian yang ketiga yaitu mencantumkan identitas pihak yang membuat pernyataan dan memuat. Jadi di sini ada nama pihak yang memberikan pernyataan sebagai non PKP, jabatannya misalnya direktur, maksudnya si A, namanya si A, terus kemudian jawabannya jabatannya direktur, terus nama perusahaan non PKP-nya, atau jika orang pribadi ya otomatis nama sama ini aja jabatannya, terus kemudian alamat perusahaan, terus kemudian dan NPWP perusahaan. Nah, untuk poin yang terakhir adalah poin 4, pernyataan bahwa menandatangani bukan termasuk PKP sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Oleh karenanya perusahaan tidak bertanggung jawab atas penyerahan PPN terhadap penjual atau penyerahan BKP atau JKP. Nah, non PKP dapat dikukuhkan sebagai PKP apabila perusahaan memiliki peredaran bruto terkait penyerahan BKP atau JKP
Untuk teman-teman yang mungkin belum tahu, BKP itu barang kena pajak dan JKP itu adalah jasa kena pajak. Tertuang PPN mencapai 4,8 M dalam 1 tahun. Jika telah memenuhi syarat tersebut, pengusaha wajib dikukuhkan sebagai PKP paling lama akhir bulan-bulan berikutnya setelah peredaran melewati 4,8. Jadi misalnya teman-teman dari masa Januari sampai dengan masa Agustus, ternyata mungkin di pertengahan Agustus teman-teman omsetnya sudah lebih dari 4,8, maka di bulan berikutnya teman-teman harus diwajibkan sebagai pengukuhan pengusaha kena pajak, yaitu di bulan Septembernya teman-teman harus mengajukan PKP dan wajib melaporkannya yaitu di masa September. Dari masa September maksudnya. Nah, ini adalah contoh surat pernyataan non PKP-nya ya. Jadi di sini ada surat pernyataan non PKP, di sini enggak. Ini nanti di atasnya kalau bisa ada kop suratnya ya agar lebih legalitas saja. Terus kemudian ada surat pernyataan non PKP, terus kemudian di bawahnya ini untuk keterangannya ya. Terus kemudian yang bawah ada yang bertanda tangan di bawah ini. Silakan isi nama, jabatan, nama perusahaan, alamat atau di sini kasih NPWP bisa. Terus kemudian ada pernyataan dengan ini menyatakan bahwa kami adalah bukan pengusaha kena pajak sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Pertambahan Nilai. Oleh karenanya terhadap penjualan penyerahan barang kena pajak atau BKP dan JKP kami lakukan di perusahaan Bapak Ibu tidak dapat menerbitkan faktur pajak. Nah, jadi seperti ini hanya kayak surat pernyataan ya bahwa yang menyatakan tidak PKP. Terus kemudian jangan lupa dikasih tanggal dan pemberi pernyataannya ya, si direktur atau komisaris. Terus jangan lupa dikasih materai ya, materai yang 10.000. Nah, terus kemudian ada di sini nama pemohon. Nah, itu dia ya tentang bagaimana membuat surat pernyataan non PKP untuk teman-teman yang mungkin diminta oleh relasi atau lawan transaksi minta surat pernyataan non PKP. Teman-teman bisa membuatnya secara individu melalui MS Word, terus kemudian dengan keterangan-keterangan yang seperti tadi saya jelaskan. Oke, sampai sini dulu ya tentang pembahasan cara membuat pernyataan non PKP. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa klik jempol ke atas, dan jika teman-teman rasa video ini bermanfaat, tidak ada salahnya share ke teman-teman kalian ya. Kita berbagi ilmu sedikit untuk agar lebih bermanfaat lagi. Dan jika teman-teman juga butuh jasa konsultan pajak, teman-teman juga bisa hubungi nomor WhatsApp kami yang tertera di profil channel kami. Kita siap membantu untuk laporan SPT tahunan badan orang pribadi maupun pelaporan pajak secara bulanan. Terima kasih sudah menonton, sehat-sehat selalu teman-teman, dan sampai jumpa.